Di Pilpres 2014 silam adalah pertarungan antara pasangan Jokowi Yusuf Kala versus Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Persaingannya cukup ketat, masing-masing pasangan jualan program yang tertuang dalam visi dan misi. Namun, apakah visi misi yang disampaikan oleh para kandidat tersebut sangat berpengaruh pada pemilih? Sebagian mungkin ya, tapi sebagiannya lagi lebih terpengaruh oleh isu yang isinya adalah berita bohong yang disebarkan secara masif. Contohnya Jokowi diserang dengan tulisan yang dimuat di halaman muka tabloid Obor Rakyat, menampilkan judul Capres Boneka dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri. Tabloid itu berisi berita panjang yang kesemuanya menyudutkan Jokowi. Jokowi pun diserang dengan isu keturunan Tionghoa dan agama Kristen. Jokowi disebut sebagai keturunan Cina yang bernama Wi Joko. Isu ini bermula dari tulisan artikel jurnalisme warga yang ditulis Anton Surya pada 19 Desember 2012. Sedangkan untuk isu agama, Jokowi sempat diberitakan memiliki nama lengkap Heribertus Joko Widodo. Tak hanya diserang melalui sara, Jokowi juga diserang dengan isu buku nikah palsu. Alhasil, masih banyak lagi isu yang sengaja disebarluaskan untuk menyudutkan Jokowi kala itu yang cukup mempengaruhi para pemilih. Bahkan isu itu digaungkan kembali pada Pilpres 2019, terakhir tentang ijazah Jokowi yang dikatakan palsu. Kini menjelang Pilpres 2024, sejumlah kandidat mulai bermunculan. Prabowo Subianto sudah menyatakan sikap akan maju pada Pilpres mendatang. Hampir dapat dipastikan Prabowo akan tetap maju sebagai capres, sebab PKB sudah menyatakan sikap untuk berkoalisi dengan Gerindra, sehingga sudah memenuhi presidensial threshold 20%. Demikian pula dengan Anies Baswedan. Partai Nasdem telah resmi mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 pada 3 Oktober lalu. Namun Nasdem tak bisa sendirian mengusung Anies. Pasalnya Nasdem hanya meraih 9,05% suara pada pemilu 2019. Sementara syarat ambang batas pencalonan presiden yaitu 25% suara sah nasional atau 20% kursi di DPR. Nasdem harus mencari rekan koalisi parpol lain untuk mengusung Anies. Itu artinya baru Prabowo yang sudah bisa dinyatakan pasti akan maju sebagai capres mendatang. Hanya saja, hingga kini Prabowo belum menentukan sikap tentang cawapresnya. Meskipun Ketum PKB Muhaimin Iskandar menawarkan diri sebagai cawapresnya, namun Prabowo sendiri belum menentukan sikap. Jokowi sudah memberi sinyal dukungan kepada Prabowo. Pada acara HUT Perindo, Presiden Jokowi berkelakar bahwa 2024 merupakan tahun kemenangan Prabowo Subianto jika maju sebagai calon presiden. Saya ini 2 kali jadi wali kota Solo menang. Kemudian ditarik di Jakarta sekali menang. Selanjutnya 2 kali di pemilu presiden menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini Pilpres 2024 jatah Pak Prabowo. Begitu kata Jokowi yang disambut teriakan audiens. Di sisi lain yang menarik dari pernyataan Prabowo tentang pentingnya menjaga persatuan bangsa. Ini dibuktikan dengan keputusan Prabowo masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Akibatnya, ia mendapat cacian dan bulian dari sebagian penduduknya yang tak mengerti filosofi politik Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini menjadi sosok yang memilih mengedepankan persatuan bangsa Indonesia daripada memegang kekuasaan di atas perpecahan rakyat. Prabowo lebih memilih menjaga persatuan bangsa Indonesia ketimbang harus melihat rakyatnya bercucuran darah demi dirinya. Maka benar kata Gus Dur, orang yang paling ikhlas untuk rakyat adalah Prabowo. Nah, menjelang Pilpres 2024, Prabowo siap-siap akan kembali digoyang dengan isu pelanggaran HAM. Pola serangan pun selalu sama yang terjadi berulang kali. Ini menjadi serangan politik musiman jelang pemilihan presiden. Sebenarnya serangan politik isu HAM bukan hal baru buat Prabowo. Serangan serupa pernah menyasar Prabowo saat memutuskan maju menjadi cawapres Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. Lalu terulang kembali pada saat nyapres di Pilpres 2014 dan 2019. Serangan musiman ini dinilai masih efektif karena Prabowo dan tim sukses tak pernah benar-benar serius menjawab isu itu. Bahkan tak punya jawaban valid yang dikeluarkan untuk membantah tuduhan itu. Timnya hanya mengatakan
Prabowo tidak terlibat, sambil berharap isu itu mereda dengan sendirinya. Tercatat ada 7 kasus pelanggaran HAM yang belum diusut tuntas hingga kini, yaitu kasus Semanggi 1 dan 2, peristiwa penghilangan paksa pada tahun 1997-1998, tragedi Mei 1998, penembakan misterius atau Petrus, kasus Talang Sari, peristiwa pembantaian massal 1995-1996, juga kasus Wasior dan Wamena. Pada saat kampanye, Jokowi sempat menjanjikan untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu. Namun hingga kini tidak selesai-selesai dan belum terungkap secara terang benderang. Terus, bagaimana caranya? Hanya satu cara, yaitu melalui jalur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Dengan rekonsiliasi akan didapat hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan. Melalui KKR dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa. Daripada berkutat pada isu kasus HAM yang tak ada ujungnya, alangkah baiknya kita sama-sama berpikir masa depan bangsa ini. Bagaimana kita tetap menata masa depan yang lebih cerah untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Bayangkan kalau negeri ini diserahkan kepada Anies Baswedan, entah apa jadinya negeri yang kita cintai ini. Membayangkan saja sulit, apalagi memilihnya. Anies hanya pintar menata kata, tapi hasilnya nol besar. Lihat Jakarta yang dipimpin Anies. Jakarta hancur dan berantakan dipimpinnya. Kalau begitu, lebih baik Prabowo saja. Jika PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, alangkah baiknya Prabowo jadi wakilnya. Itu lebih pas dan pasti akan menang mutlak. Tak ada tandingannya. Kalau Prabowo bersedia jadi cawapres Ganjar, maka benar kata Gus Dur. Orang yang paling ikhlas untuk rakyat adalah Prabowo. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.